kegiatan hari ini, apa-apa saja agendanya Bapak di Kabupaten Mamasa terkait mengenai BMKG di Mamasa, Pak? Oke, terima kasih banyak. Nama saya Agus, Kepala Stasiun Meteorologi Majene. Kami Meteorologi Majene ini sebagai BMKG di Silbar. Kita melayani seluruh masyarakat Sulawesi Barat. Pada hari ini kami di Mamasa ini dalam rangka untuk melakukan kerjasama dengan Pemkat pemerintah Kabupaten Mamasa. Kami pilih lokasi kami untuk pembahasan ini di BMBD karena ini sangat erat hubungannya dengan kejadian-kejadian gempa. Karena ini PKS yang kita gagas ini yaitu PKS yang menyangkut ketersediaan pemerintah daerah Mamasa meminjamkan lahan yaitu seluas 4 kali 6 meter persegi untuk penempatan alat sensor gempa yang posisinya sekarang itu berada di belakang kantor Bupati. Nah, ini luar biasa sekali. Kami sangat-sangat bangga dengan Bupati Mamasa ini karena dukungan kerjasama yang baik sekali kepada BMKG sehingga keperluan kami untuk difasilitasi lahan ini sangat-sangat diperhatikan sehingga kami sudah membangun di sana namanya shelter dan di dalam itu ada alat pendeteksi gempa yaitu namanya seismograf. Nah, alat ini fungsinya untuk memberikan informasi apabila ada kejadian gempa terjadi di Sulawesi Barat, bukan cuma Mamasa saja. Misalnya seperti kemarin terjadi di Malunda, itu pun alat yang ada di Mamasa ini memberikan informasi juga ke Regional 4 Makassar, karena di sana alat servernya untuk menghimpun seluruh informasi yang berada di alat-alat yang berada di wilayah 4 termasuk wilayah Sulawesi Barat. Itu kami sudah memasang ada 4 alat yang ada sekarang ini seperti Majene, Mamuju, Pasangkayu, dan Mamasa. Dan di tahun ini kami baru membangun lagi satu di Polewali. Nah, insya Allah tahun depan kita akan pasang lagi satu di Mateng, di Mamuju Tengah. Karena alat ini semakin rapat titik pengamatannya sehingga nanti akurasi laporan kejadian gempanya itu lebih bagus. Mengenai gempa yang ada di Mamasa ini, Pak, seperti bagaimana himbauannya utamanya masyarakat di Mamasa yang belum paham tentang penanganan pada saat terjadi gempa, bagaimana himbauannya, Pak? Himbauan dari kami BMKG sama saja dengan kawan-kawan di BPD, terutama itu kalau terjadi gempa diharapkan supaya tidak panik, harus tenang, karena kepanikan ini yang biasanya membuat kita lebih banyak korban. Nah, itu akibatnya ada yang bertabrakan. Nah, sehingga itu tadi yang pertama, jangan panik. Terus gempa ini pun di daerah Mamasa ini dia tidak sama dengan gempa yang terjadi seperti yang di Palu. Itu di Palu itu memang daerahnya daerah seperti mangkok, sehingga dengan waktu yang ribuan tahun ini sedimen-sedimen dari atas itu turun ke bawah, terkumpul di bawah yang daerah rendah, sehingga di sana ditemukan daerah itu ketebalan pasir itu sampai 12 meter. Ada yang 9 meter, ada yang 7 meter, ada yang 5 meter. Dan kalau menurut kawan-kawan dari geologi, kalau ketebalan 9 meter pasir sampai 12 meter itu sudah harus antisipasi, karena kalau ada goncangan, goyangan karena akibat gempa itu akan terjadi likuifaksi. Likuifaksi itu pergerakan tadi itu seperti BC itu, karena pasir ini kan turun, airnya naik, akhirnya dia menjadi seperti bubur, sehingga tanah yang lembek ini dia akan bergerak ke tempat yang rendah. Nah, kalau Palu itu kan seperti mangkok, makanya sedimen di bawah, batuan di bawah miring. Nah, ini yang dari atas mengalir ke bawah, berpindah.
seperti itu. Tapi kalau dia menemukan batu di tempat dia mengalir, dia akan terjadi seperti bukit di situ. Nah, ini prosesnya seperti itu, leukopas tersebut. Nah, untuk memasak ini hal itu tidak terjadi karena daerah sini daerah berbatuan dan tidak potensi pasirnya tidak terlalu tebal seperti yang ada di Palu. Seperti itu. Baik, mungkin begitu saja Pak. Ya. Terima kasih atas informasinya Pak. Pertama kami mengucap syukur dan berterima kasih atas perhatian BMKG Sulawesi Barat, Kepala BMKG Bapak Agus yang mengunjungi Mamasa dan dia melihat situasi, kondisi, terutama alat yang pernah dipasang di sini. Ya, ada satu alat inti ini yaitu shelter yang berada di belakang terpasang saat itu di belakang kantor Bupati. Itu adalah salah satu alat utama dalam membaca kejadian gempa. Ya, itu semacam seismograf. Jadi dari hasil itu alat ini connect, kemudian hasilnya dilempar ke regional wilayah 4 di Makassar. Jadi dari situ kita akan ada bacaan, ya, ada bacaan bahwa kekuatan gempanya berapa, berpotensi gempa susulan atau hanya sekedar goyangannya begitu. Jadi ini menjadi program mitigasi bencana kalau di BPBD. Jadi harapannya Bapak lagi kembali terkait mengenai BMKG di Mamasa seperti bagaimana Pak? Harapan kami bahwa hubungan ini harusnya dan semestinya berkelanjutan. Ya, selalu ada berkelanjutan, selalu ada mediasi. Ya, selalu ada hubungan komunikasi seperti ini agar kita lebih dapat mengantisipasi ketika terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Bagaimanapun gempa ini salah satu bencana alam yang sangat susah diprediksi. Ya, ini bencana gempa adalah satu bencana alam yang tidak bisa diprediksi sama sekali, beda dengan bencana alam lainnya. Ya, jadi hanya dengan membaca gejala yang ada itu akan menjadi panduan kita. Mudah-mudahan gempa susulan yang lebih besar tidak akan terjadi lagi di Kabupaten Mamasa.